Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Baik, sebelum mulai pelajaran, langsung lebih berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya coba dilihat dulu sampahnya, bawahnya masih ada? Udah bersih? Diambil bersih. Udah Bu. Sip, mantap. Oke, sebelumnya Ibu mau nanya dulu nih, gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Gimana nih? Yang kompak dong, yang kompak. Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, semangat banget ya. Tadi habis makan apa Miss kita? Habis makan telur 2. Habis makan telur Telur dua. kemarin telur dari TikTok Bu. Oh, sweet tikta. Ada lagi yang mau bilang makannya Pak Rizan? Mie Bu, Indomie sama telur 2. Ya, udah ya, udah ya. Nanti sesi curhatnya kita lanjut, boleh di luar kelas, oke? Yeay. Nah, duduk dulu yang tenang. Ibu mau isi presensi dulu ya. Ya, silakan Bu. Kayaknya bangkunya berisi semua ya. Berangkat semua atau ada yang sakit? Berangkat semua. Ya, ibu panggil satu-satu ya. Ya, Bu. Mutia, dia, terus kita, Aduh Bu. Rahmawati, Ibu. Sri Kartini, Saya. Nurida. Alhamdulillah, dan semua ya. Sehat-sehat Alhamdulillah Bu. semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Cantik, ganteng, dan rapi semua. Bukan dong. Saya Bu. Kita datang Bu. Kita cantik. Yang ganteng, Ivan. Iya, Ivan yang tadi dulu. Iya. Udah. Kita fokus dulu ya. Nanti ada saatnya untuk kita bercanda. Coba dibuka dulu bukunya, buku catatannya yang kemarin. Ayo. Dibuka bukunya. Berapa Bu? Buku catatannya dibuka sama buku catatnya buka halaman 24. Di situ ada puspita, ya Bu, dan fisikanya. Di situ ada materi tentang laporan Hasil observasi Bu. Dibuka bukunya halaman 24. Di situ ada materi tentang teks laporan hasil observasi. Oke, sekarang kalau berapa? 18. Jadi belum juga. Ya, benar Bu. Bener dong. Benar Bu. Alhamdulillah. Kemarin Ibu sempat menyinggung terkait dengan laporan hasil observasi. Ibu sudah memberitahu ya terkait dengan pengertian dan fungsi dari teks laporan hasil observasi. Mungkin siapa ya yang mau menyumbangkan pemikirannya yang kemarin? Oke, silakan ini boleh. Pengertiannya dulu nah. Iya Bu. Teks laporan hasil observasi adalah jenis teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil observasi Bu. Iya, teks observasi itu LHO ya, atau disingkat laporan hasil observasi itu disingkat teks LHO. Bu, dikatakan lagi. Ya boleh. Jangan lama-lama ya kita. Alasannya itu Apa tadi Sri? Laporan? laporan hasil observasi Ya, hasil observasi. itu teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada
Iya, Bu. Nah, pengertian dari teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berisi mengenai penjabaran umum terkait dengan situasi, mungkin objek ataupun sesuatu yang sudah kita teliti, yang sudah kita observasi, dan yang sudah kita investigasi. Laporan hasil observasi ini sifatnya informatif dan ilmiah gitu. Jadi teks laporan hasil observasi ini kata-katanya atau bahasanya itu bagus. Kemudian Ibu juga kemarin sudah menyinggung terkait dengan fungsi dari teks LHO. Mungkin Mutia boleh bantu Ibu untuk membacakan fungsinya. Iya Bu, izin Ya. ya. Jadi laporan observasi itu berfungsi memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah dilakukan investigasi atau penelitian sistematis Bu. Ya, fungsinya itu adalah memberikan informasi. Informasinya itu kita dapatkan dari hasil penelitian yang sistematis atau berulang. Memberikan informasi. Oke, benar ya, ada pengertian dan fungsi. Alhamdulillah kalian sudah paham semua. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait dengan struktur dari teks laporan hasil observasi. Boleh dilihat bukunya, dibaca halaman 25. Di situ ada struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua ada deskripsi bagian. Yang ketiga ada deskripsi manfaat. Strukturnya itu yang pertama ada apa Sri? Yang pertama itu pernyataan umum. Iya benar. Coba bacakan Sri. Pernyataan umum merupakan pembukaan atau pengantar tentang hal yang akan dilaporkan. Ya, yang kedua ada apa dia? Deskripsi bagian Bu. Apa itu deskripsi bagian? Deskripsi bagian berisi penelitian dan pembahasan secara lebih detail, semisal menggunakan mencakup ciri fisik, habitat, makanan, dan perilakunya. Ya. Selanjutnya ada apa Nurida? Ada deskripsi manfaat Bu. Ya, deskripsi manfaat apa? Deskripsi manfaat itu berfungsi atau manfaat dan objek yang dinikmati dalam kehidupan. Permisi, Bu. Ya, silakan Ibu kembali. Ya benar ya. Jadi struktur teks laporan hasil observasi itu ada tiga, ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Di situ ada contohnya masing-masing, boleh dipahami dan dibaca terlebih dahulu ya. Itu beri waktu 5 menit untuk memahaminya. Baik, Bu. Ya, karena nanti kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Baik, Bu. Ini kebahasan ya selanjutnya ya, Bu. Iya benar. Kenapa harus kita udah paham? Senang aja Bu bahas itu. Oh, sebenarnya ada kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ibu jelaskan saja ya. Kalian bisa menyimak di buku cetaknya masing-masing. Yang pertama itu ada kata umum atau hipernim dan kata khusus atau hiponim yang digunakan untuk pengklasifikasian. Yang kedua ada menggunakan frasa verbal yang digunakan untuk membuat klasifikasi. Yang ketiga menggunakan verba, kata-kata kerja, baik itu kata kerja aktif maupun kata kerja pasif. Yang ketiga menggunakan kata bersinonim. Yang keempat menggunakan kata berantonim. Yang kelima ada perubahan verba menjadi nomina. Yang keenam menggunakan konjungsi. Yang ketujuh menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Nah, jadi ada 7 kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Coba buka kembali bukunya halaman 27. Di situ sudah ada contoh dari teks laporan hasil observasi.
Udah ya, udah. Oke, nih Ibu bagi satu-satu ya. Ibu kalian yang belajar. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Nanti Ibu jelaskan. Coba dibaca di LKPD di situ ada struktur teks laporan hasil observasi, ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, tugas kalian yaitu mencari ketiga struktur itu dari teks yang ada di dalam buku cetak tersebut. Oke, dikerjakan secara berkelompok. Ibu kasih waktu 30 menit. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Ya, dikerjakan. Oke, Puspita, kamu ngantuk ya? Iya, Bu. Ngantuk, Bu. Gak fokus, Bu. Ya, kalian udah ngantuk? Iya, Bu. Oke, sekarang Ibu punya sedikit permainan biar kalian, bukan permainan sih, tapi lebih kepada mengacu fokus kalian. Ibu ada sedikit permainan atau games ya yang akan mengasah kefokusan kalian. Namanya itu berputar-putar fokus. Namanya berputar-putar fokus. Seperti apa tuh, Bu? Bentar ya, Ibu jelaskan. Nah, kalau misalkan Ibu berapa sih? Oh ya. Kalau misalkan Ibu bilang anak-anak, kalian harus jawab iya Ibu. Kemudian permainan dulu kalian bilang gas, kuy gitu ya. Oke? Gimana kalau Ibu bilang anak-anak? Iya, Bu. Permainan yuk. Gas, Bu. Oke, namanya berputar-putar fokus ya. Kalau misalkan Ibu bilang putar-putar kecil, kalian kecil saja berputarnya. Kalau Ibu bilang berputar sedang, berarti kalian agak membesar. Kemudian kalau misalkan Ibu bilang berputar besar, berarti agak membesar lagi. Oke, Bu. Satu tangan aja. Ya, tangannya ke depanin. Anak-anak. Iya, Ibu. Permainan yuk. Gas, Bu. Oke, putar kecil, putar sedang, putar besar, putar kecil, putar sedang, putar besar, terus putar, pegang otak. Nah, ya, fokus saya Pak, fokus. Satu kali lagi ya. Berarti apa? Perintahnya apa? Fokus. Dengarkan apa yang Ibu ucapkan. Ayo lagi satu kali lagi. Ayo, anak-anak. Iya, Ibu. Permainan yuk. Gas, Bu. Putar sedang, putar besar, putar sedang. Ayo putar sedang. Pegang dulu. Pegang apa Puspita? Pegang apa? Terus kamu tadi pegang apa? Telinga. Oh, jadi terus kamu di sini ya? Telinga, Bu. Oke, udah deh, itu fokusnya. Kak, kita tangan dulu. Ya, dilanjutkan lagi. Baik, Bu. Bu, iya nak. Kalau kamu mengalami kesulitan, tanya saja. Ini, Bu, strukturnya susah banget membedakan pernyataan umum dan deskripsi bagian. Bagaimana ya, Bu? Ya, Ibu jelaskan sedikit ya. Kalau pernyataan umum ini biasanya lebih dikenal sebagai definisi. Cirinya apa, Bu? Cirinya itu ada kata menjelaskan. Menjelaskan itu merupakan yaitu adalah, ialah dan lain sebagainya. Kalau deskripsi bagian dia menggambarkan. Kalau misalnya nih Ibu menggambarkan ruang kelas ini, berarti ruang kelas
Iya, betul. Ya. Nah, ini waktunya udah tinggal 1 menit lagi ya. Sudah. Ya, udah. Ya, boleh maju duluan kelompoknya. Yeay, susah. Kita dong. Oh, pelan-pelan aja. Iya, bukan. Cepetan kita. Kalau kamu aja, yang pernyataan saja ya, Bu. Boleh pernyataan saja. Kertasnya nah di bawah. Baik. Kerja semua nggak? Kerja semua baru mau titip sekali loh kami. Oh iya, alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pusita dulu perwakilan kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai struktur KKO susu kedelai ya Bu. Yang pernyataan umumnya yaitu susu sari kedelai merupakan istilah yang sudah sering kita dengar. Susu sari kedelai adalah minuman yang kedua dari Sama, dengerin dulu ya. yang mempunyai banyak khasiat. Susu sari kedelai ada di Tiongkok selama 2 tahun, tepatnya 1900 tahun yang lalu. Iya. Iya, benar banget ya. Jadi pernyataan umum itu terdapat di paragraf Awal atau paragraf ke 1. Yang lainnya benar? Benar Bu. Benar ya, tepuk tangan dong. Nah, kelompok 2, perwakilan maju 1 untuk memberikan deskripsi bagian. Bu, iya. Oh bagiannya. Deskripsi manfaat aja deh. Manfaatnya Bu. Ya, manfaat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah beri deh. Maka kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, jadi selanjutnya tanya tadi apa yang termasuk deskripsi manfaat. Jadi dari teks itu dapat kita lihat bahwa bagian deskripsi manfaat itu yang paragraf ke-3 dan ke-4 Bu. Ya. Yeay. Jadi deskripsi manfaat itu ada di bagian terakhir ya biasanya ya. Benar banget tadi kelompok 2. Oke, kita ada untuk alhamdulillah ya. Ibu rasa sepertinya cukup karena sudah ada juga kita sudah waktunya istirahat dan tadi itu juga ada tes ya atau soal yang sudah ibu bagikan. Kemudian kalian kerjakan dengan baik juga. Ibu bangga sekali karena jawabannya benar-benar semua menandakan berarti kalian Alhamdulillah ya. Mungkin cukup sampai di sini terlebih dahulu ya pertemuan bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia kita. Dilanjutkan di minggu berikutnya. Ibu harap catatan hari ini bisa kalian baca kembali di rumah. Kemudian nanti kalau ibu review di minggu berikutnya kalian bisa lebih mengingat dan memahaminya. Sekian dari ibu. Terima kasih atas segala perhatian yang telah kalian berikan, kontribusi dan keaktifan dari kalian semua. Mohon maaf jika ibu terdapat banyak kesalahan, baik tutur kata maupun tingkah laku ibu. Dan mungkin banyak tadi ya sindiran-sindiran dari ibu mohon maaf karena ibu sayang sama kalian. Oke, mungkin cukup ya dari ibu. Terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Terus kita ya dibikin doa dulu. Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Kita akhiri dengan baca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bisa. Assalamualaikum.